Hai teman pintar, peraturan baru pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar telah menyulut perdebatan sengit di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah progresif untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan mencegah masalah sosial seperti kehamilan dini. Di sisi lain, banyak yang khawatir kebijakan ini justru akan memicu perilaku seks bebas di kalangan remaja. Mari kita pahami lebih dalam dampak potensial dari kebijakan ini. Apakah peraturan ini akan benar-benar menekan kehamilan pada remaja atau justru akan memunculkan masalah baru seperti stigma sosial dan diskriminasi? Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ini? Melalui diskusi yang terbuka dan kritis, kita diharapkan dapat menemukan solusi yang benar-benar bisa menekan angka kehamilan pada remaja, yaitu kebijakan yang tidak hanya melindungi kesehatan remaja, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya kita. Mari kita bahas lebih dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah memicu perdebatan sengit di masyarakat. Salah satu poin kontroversi dalam peraturan ini adalah mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Tujuan utama dari peraturan ini adalah yaitu yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Data dari Lembaga Riset Indonesia menunjukkan bahwa angka kehamilan remaja di Indonesia masih cukup tinggi. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus. 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja, serta menghambat masa depan mereka. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi. Dengan memberikan akses pada informasi yang akurat dan komprehensif, remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit menular seksual. Edukasi tentang seks yang aman dan penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Pasal 103 Peraturan Nomor 28 Tahun 2024 secara khusus mengatur mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah yaitu yang pertama, edukasi kesehatan reproduksi. Pelajar wajib mendapatkan edukasi tentang sistem reproduksi, fungsi hingga proses reproduksi. Yang kedua, pelayanan kesehatan reproduksi. Pelajar berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termaksud deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Berikut ini beberapa hal yang mendukung peraturan baru ini adalah yaitu yang pertama, hak kesehatan reproduksi. Setiap individu termaksud remaja memiliki hak untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Yang kedua, mencegah masalah sosial. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat memicu berbagai masalah sosial seperti putus sekolah, stigma sosial, dan kemiskinan. Yang ketiga, berbasis bukti. Kebijakan ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitasnya dalam menurunkan angka kehamilan pada remaja dan meningkatkan kesehatan reproduksi.
Berikutnya adalah hal yang menentang tentang peraturan baru ini, yaitu yang pertama, mendorong perilaku seks bebas. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks di usia dini. Yang kedua, peran orang tua. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendidikan seks dan penyediaan alat kontrasepsi harus menjadi tanggung jawab utama orang tua. Yang ketiga, etika dan moral. Ada perdebatan mengenai aspek etika dan moral dari kebijakan ini, terutama dalam konteks nilai-nilai agama dan budaya. Undang-undang tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar langkah maju dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga memicu berbagai perdebatan dan pertentangan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Bagaimana menurut Anda tentang kebijakan baru ini? Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.